Salam, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada malam hari ini kalau kita masih diberikan kesempatan untuk kita dapat mendengar dan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami dapat membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Roma 14 ayat 1 sampai 12. Roma 14 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu, sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semuanya hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudara-saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tema kita malam hari ini, berhentilah menghakimi. Berhentilah menghakimi, Roma 14 ayat 10. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sampai saat ini masih sering terjadi saling menghakimi di antara anak-anak Tuhan. Dengan mudahnya melihat kelemahan dan kekurangan orang lain. Ketika ada saudara seiman yang jatuh dalam dosa, kita langsung mencemooh dan dengan segera menyebarkan kabar tersebut ke orang lain. Untuk saat ini, melalui alat komunikasi.
atau saudara yang mengalami pergumulan berat, sakit penyakit yang tidak sembuh, serta saat kondisi sekarang ini saudara-saudara kita yang tidak datang ke gereja, kita mengatakan dia kurang beriman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tak ada gading yang tak retak. Setiap orang tidak pernah luput dari kesalahan. Sebab tak ada manusia yang sempurna. Bahkan hamba Tuhan atau pendeta sekalipun tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Roma 14 ayat 13. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Yakobus 4 ayat 12. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu? Jika ada saudara kita yang lemah dan jatuh dalam dosa, kita menegur sebagai saudara akan terasa lebih baik daripada menghakimi. Matius 7 ayat 2. Jika ada saudara kita yang lemah dan jatuh, justru kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kasih dengan menolong dan menguatkan sehingga dia segera bangkit dan dipulihkan. Sebagai anak-anak Tuhan, mari saling melengkapi, menjaga, mendukung, menopang, dan menguatkan. Terpujilah Tuhan. Amin. Sebuah pujian dari Kidung Jemaat 467. Pikiran dan tuturku berjala, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami untuk berhenti menghakimi. Mampukan kami ya Tuhan untuk melaksanakan. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta sebagai pimpinan majelis. Berkatilah ya Tuhan, berikanlah hikmat marifat daripada-Mu untuk memimpin jemaat Tiatira Malengkeri sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga jemaat-Mu yang sakit, kiranya tangan pengasihan Tuhan memberkati, mengurapi mereka sehingga mereka mendapatkan
kesembuhan yang daripada Tuhan. Kepada pemimpin negara kami ya Tuhan, biarlah roh takut akan Tuhan ada dalam setiap hati mereka untuk mengambil keputusan untuk kemajuan bangsa negara ini. Kami juga berdoa buat seluruh gerejamu dalam segala pelayanan, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam kehidupan gereja maupun dalam jemaatmu. Sebentar kami mau istirahat ya Tuhan. Biarlah Tuhan menjagai, melindungi kami, agar kami dapat istirahat dengan tenang. Untuk besok pagi kami bangun, melaksanakan aktivitas kami sehari-hari. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, mendengarkan seruan kami, dan kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.